Oke, ya kembali lagi di channel Mario Angelo Podcast. Dan sekarang kita kedatangan dua tamu dari Avengers dan juga Bang Putra selaku pelawak di podcast ini, Pak ya. Beban. Loh, Punchline ya semuanya, punchline langsung ke Putra. Tolong show ini Anda carry ya. Gue dikeroyok, gue digebukin, jangan. aduh. Di mana-mana kalau podcast gue tuh kalau ada Bang Putra, selalu isinya komen-komennya ngakak semua itu, Pak. Selalu isinya tuh ngakak semua. Kenapa Aduh. tuh? Jangan bosan-bosan ya. Oke, tapi di podcast DCU kali ini ya kita kedatangan beberapa banyak tamu ya, dan juga ada Kamon Fan nih. Ini adalah tribute-nya wanita pertama masuk ke Mario Angelo Podcast nih. Halo Kamon Fan. Halo, thank you Kak Mario udah ngundang aku. Oke, siap. Oh ya, boleh tahu Kamon Fan itu untuk kreatornya seperti apa sih? Konten-kontennya apa di TikTok tuh? Bisa dijelaskan? Mungkin banyak viewer kayak belum tahu gitu. Silakan Kamon Fan. Joget-joget. Kalau belum ke situ. Nanti kalau udah turun ya. Ya rencana mau pargoy rencana. Oh, Ya rencana mau pargoy. Totet gitu. Soon ya guys, kalau misalnya view gue udah mulai turun, gue bakal pargoy. Amin. Iya, jadi sebenarnya di TikTok ini isinya shit posting gue aja sih. Maksudnya sampah-sampah yang ingin gue keluarkan. Tapi kebanyakan yang gue bahas itu Marvel ya, Bun. Karena emang setelah WandaVision tuh gue sangat terbuka. Opini-opini gue tuh semua gue keluarin di sosmed. Biasanya gue simpen doang di dalam gitu. Tapi DC gue juga suka bahas kok. Ada beberapa. Oh, oke. Ini ya buat kalian para viewer yang ngomong semuanya Marvel. No ya, itu semua seimbang. Ada kok yang suka sama DC gitu. Ini contoh-contohnya. Oke, thank you Kaman Fan. Juga ada Bang Yohan Spendrian nih dari YFT Dimension. Halo Bang Yovan. halo Mario, halo Putra, halo Monfan, halo yang Halo. nonton. Sehat-sehat selalu ya. Sehat, amin. Pokoknya doang yang Amin. sakit. Ya, saya sakit. Aduh. Oke, tapi di podcast kali ini kita akan bahas mengenai Batman v Superman, yang dimana ya ini filmnya udah lama banget di tahun 2016. Dan kalau kita flashback balik dulu ya, tahun 2015 tuh awal-awal tuh BVS tuh udah mulai ada persaingan loh Pak dari Marvel Civil War. Yes. itu Iya benar. Civil War ya. Ingat banget tuh Civil War tuh. Itu Beda memancing, 2 bulan gitu kalau nggak salah ya. Beda 2 bulan perilisannya Iya, gitu. Karena Maret. kita selain ditanyain tim Iron Man atau tim Cap, kita juga ditanyain tim Batman atau tim Tim Superman, Superman. Aduh, tapi kalau gua mau tanya nih dari Bang Putra dulu nih. Pada saat itu ketika ada BVS dan juga Civil War, menurut lo itu lu lebih suka yang mana sih ketika lu harus dibagi nonton BVS atau Civil War dulu? Karena sempat itu ada jadwal tabrakan sih pada saat itu, gua masih inget tuh. Itu menurut Bang Putra gimana tuh? Pertanyaannya bagus ya. Tanyaannya bagus ya. Ya. Udah ditodong duluan, sekarang disuruh milih. Nih diambang-ambang nih, ya kan? Salah jawab yang kanan nyerang, salah jawab yang kiri juga bisa nyerang ya. Makasih Mar. Jadikan Makasih, dia Mar. tumbal proyek. Makasih. Gue Nggak berasa boleh. lagi sidang skripsi yang bener-bener skripsi banget ya. Nggak Dan boleh lu sekarang berikan ya. malam ini dia jadi dosen killer loh ya. Ditambah ada 2 orang Pak Yoven dengan Bu Monfan ya. Oke. Ini Iya. dosen penguji. Ya, Ya makanya dosen pengujinya killer semua ya. Gini sekarang nih, malam ini gue rasain nih. gue diem dulu nih, gue Hancurkan. mantap kan. Apakah Iya. bisa diselamatkan atau tidak? Kalau tidak ya mohon maaf, gue biarin gitu. Makanya astaga. Kalau gue ingat-ingat lagi ya. Nih kalau boleh koreksi lah ya, bisa. Kalau salah koreksi, kalau benar alhamdulillah. Saya ingat gua. Batman versus Superman itu tayangnya Maret ya kalau nggak salah ya. Ya kan Maret. Terus habis itu Civil War itu tayangnya kalau nggak salah gue bulan April, cuma gue lupa tanggal berapa itu. Kalau dari segi tanggal rilis ya saya memilih Batman versus Superman ya, karena yang lebih dulu tayang itu yang lebih dulu saya tonton gitu. Cuma gimana ya cara ngomongnya ya? Sebenarnya kedudukannya sama nih, ya kan? Sebenarnya dua-duanya sama nih gitu. Cuman bedanya yang satu penataannya rapi, yang satu sebenarnya rapi juga, tapi rapinya agak kayak main peletokan gitu.
Pernah ada yang main peletokan nggak? Apa Yang tuh? pelurunya dipadetin, ya kan dipadetin, dimasukin ininya pelatuknya terus ditembakin tar gitu kan. Nah, Batman versus Superman kayak gitu tuh. Kayak emang harus dipadetin, ini bisa ketemu kok, ini bisa ketemu kok gitu. Padahal sebenarnya kalau mau ngikutin formula yang sama dan dengan rentang waktu yang sedikit berbeda, sebenarnya bisa lebih bagus gitu. Oh, jadi maksud Cuma- lu maksa gitu. Unsur pemaksaan. Cuma ada unsur pemaksaan dikit aja gitu ya. Ya, tapi bagus, berarti- hasilnya masih bagus gitu. Ntar nih ngomonginnya karena Ya, ya, ya. alasan waktu gitu. Jadi alasan Ya, penempatan. kalau dari segi waktu kan yang lebih dulu Batman versus Superman ya kalau nggak salah gue ya. 30 Maret kalau nggak salah gitu. Maret deh pokoknya. Setelah itu beberapa minggu di bulan April baru ada tuh Civil War tuh yang naik tuh. Ya kan otomatis kalau dari segi tenggat waktu yang lebih dulu gue tonton ya Batman versus Superman. After that baru Captain America Civil War. Yang masa lalu ya? Pahit ya. Gue nyemil dulu ya. Oke. Waduh, iklan masuk dong. Iklan masuk, aduh. Product placement. Jangan di-cut, Mar, jangan di-cut. Ntar dilihat sama yang produk bisa dikirimin lu. Maitos tolong kalau ngelihat. Lagi gue ditembak ya udah gue kasih product knowledge kan. Baik gue. Product knowledge. Woi. Product replace. Oh, product replace, sorry. Product placement sama knowledge beda. Udah, intinya beda. Lagi rame ya. Lagi rame. Lagi rame product placement, guys. Oke, siap. Thank you Bang Putra. Kalau dari Kak Monfan gimana nih Kak Monfan? Kalau masalah nonton yang mana dulu, waktu itu gue inget banget gue masih kuliah tuh. Dan gue nggak ada sama sekali ketertarikan buat nonton Civil War karena belum ikutin Avengers banget ya kan. Terus akhirnya ya udah gue nonton BVS dulu dong. Tapi entah kenapa temen gue kan kayak ada yang ngajakin gitu ya, bener-bener kayak mohon please temenin gue nonton gitu kan. Akhirnya gue nonton lah gitu. Ada adegan Chris Evans narikin helikopter diputer-puter ya nggak? Ya nggak? Gimana gue nggak kecantol gitu? Ya kan? Nggak mungkin gue nggak kecantol. Oh, Jadi giliran otot akhirnya- gede aja langsung ya. oleng gue sedikit gitu kan. Selain oleng sedikit, taunya tercebur ke dunia Marvel. Jadi sedikit banyak gue melupakan DCU gitu. Cuma bukan berarti filmnya jelek, enggak. Cuma menurut gue memang ya agak terburu-buru aja karena kalau Civil War itu udah banyak film ya yang mendahului film itu. Jadi kita tahu banyak konteks, sedangkan di Batman versus Superman kayak nggak ada konteks itu guys. Gitu aja sih, gitu aja. Yoven, coba dong lu kalau misalnya ada apa-apa nggak suka sama gue ngomong depan muka gue gitu. Nggak usah yang namanya gini-gini. Tadi aja di belakang muji-muji Marvel. Nah, Iya. gimana ya? Ya kan namanya kontennya lagi bahas apa, pasti nyesuaiin dengan apa yang dibahas dong. Makanya gue Oke, siap, Pak. Oke, siap. Aku Ya, suka. pokoknya gara-gara otot Chris Evans saja. Iya sih, memang pada saat itu kan memang sih jujur aja sih, untuk Batman vs Superman itu kan tabrakan banget loh. Jadi fans itu bisa dibilang itu bingung. Dulu tuh milih yang ini atau milih Civil War, tapi kebanyakan gue yakin mereka milih Civil War sih. Aduh. Jangan berbicara fakta lah, tapi berbicara Aduh. Marah, jangan gitu ah. Marah. Manis-manisin dikit gitu. Ya, marah, jangan gitu ah. Ini dari menit pertama udah mulai ada komentar, tidak bisa DC pasti paling menang DC gitu, jangan gitulah. Pertamak gitu kan. Iya. Tapi- Parah banget sih, suzon banget loh. Tapi pas saat itu gue masih ingat itu zaman dulu tuh 2016 itu awal Maret itu Batman vs Superman. Itu semua bioskop tuh Batman vs Superman dulu, Pak. Semuanya bioskop film Indonesia tuh digeser semua, Pak. Semua Batman vs Superman. Wah, gila di studio nih. Karena ya gua bisa akui memang Batman dan Superman memang bukan, mereka kan superhero paling lama, Pak ya. Bahkan ya kita yang dari dulu kecil kita udah nontonnya Batman dan Superman dulu. Kartun dulu Batman Superman, kita belum mengetahui yang namanya Captain America, belum tahu. Yang Marvel kita taunya sebenarnya cuma Spider-Man doang, Pak. Spider-Man sama X-Men, udah kelar. Sisanya enggak Enggak, ada. gue pertama nonton kartun Sailor Moon. Tolong ini Oh, kontennya yang mana dan lu menarik dari referensi yang mana? Lu udah pernah dicolok pakai tongkatnya Sailor Moon belum lu? Ya kan Mario tadi kan nanya, kan dia masa kecil kan anak-anak pada taunya Batman versus Superman. Kalau gue enggak, gue taunya juga kalau dari kartun ya Sailor Moon. Iya, tapi kan iya, konteksnya lagi DC sama Marvel nih kan. Lu kenapa bawa referensi luar gitu? Oh ya oke. Oh, Oke, maksudnya enggak.
Nggak, Yang tadi gara-gara menyambung dikit sama Moon Knight gitu ya. ya bisa gitu. Karena tadi Mario bilangnya kan tadi kan dia duluannya nonton kartunnya ketemunya karakter itu kan. Kalau gua enggak, jangan ikut-ikutan, gua enggak ikut-ikutan soalnya. Gua taunya Sailor Moon dulu. Iya, Aduh. iya, mesti panjang sabar ini emang kalau ngomong sama Putra gitu ya. Mohon maaf ya Sama teman-teman. lu juga, tolong. Gue ngapain anjir? Itu kan. Gua mau tanya juga nih, dari segi kalian bisa nonton setelah BVS, first impression kalian apa setelah kalian nonton BVS? Mulai dari Bang Yofen dulu nih. Bang Yofen dulu setelah nonton BVS tuh, setelah keluar bioskop, apa yang Bang Yofen rasakan nih? Mungkin bisa dijelaskan Ini. sini? Gua nonton DC nggak pernah tuh yang migrain, pusing gitu. Selalu apa yang gua ini, wah gua bisa mencernanya dengan baik gitu. Tapi gini. Gua waktu Batman versus Superman itu yang tadi balik lagi ya, sedikit narik ke belakang. Batman versus Superman kan memang jadwalnya kalau dilihat kan tanggal 23 Maret kalau nggak salah ya, wait. Ya 23 Maret, terus Civil War tuh 27 April. Nah, gue itu kebetulan tipikal orang ya udah kalau filmnya rilis hari pertama ya at least gak jauh-jauh lah, sekitar 1 hari 3 hari dari jadwal perilisan gue pasti tonton duluan gitu. Jadi udah jelas pasti Batman versus Superman nonton duluan. Nah, terus gue tuh selalu berusaha untuk tidak membanding-bandingkan antara Marvel dan DC. Kenapa? Karena konteks dan pembentukan dunianya aja udah berbeda gitu. Cara deliver project-projectnya. Nah, first impression gue waktu nonton Batman versus Superman, ternyata ekspektasi soal Ben Affleck yang katanya bakalan kurang dan segala macam, di mata gue setelah itu keluar ternyata Ben Affleck oke juga gitu loh. Terus yang dikata apa ya, pada waktu itu kan rame tuh kolom komentarnya, Batman kok gemuk, Batman kok gede badannya. Ya itu kan ada referensinya kan, kalau kita tahu ya. Ada referensinya yang nggak pernah atau jarang dipakai gitu di serial-serial yang populer. Makanya pas gue keluar tuh ya Batman versus Superman menurut gue menjanjikan, dan apalagi ini kan mengarahkan buat ke arah Justice League ya waktu itu. Justice League yang versinya Zack Snyder. Nah, tapi sayangnya ada satu momen yang sangat-sangat fenomenal. Cara mereka baikannya itu. Kenapa harus karena soal nama ibunya sama? Itu menurut gue merusak momen yang udah bikin gue amazed. Terus pemecahan masalahnya kayak astaga, ini mah kayak sinetron Indonesia gitu kan, FTV gitu. Tapi setelahnya diperbaiki lagi dengan maksudnya bukan diperbaiki, ditutup dengan adegan yang menarik waktu Superman akhirnya mati dan ya bikin wah anjir nih arahnya mau kemana nih habis itu. Nah itu baru door-nya di situ, dan akhirnya Justice League muncul. Itu sih impresi gue. Sebetulnya bagus, tapi ya eksekusi di akhirnya aja yang menurut gue harusnya sih pada setuju ya. Maksudnya kayak itu menurut gue hal yang agak-agak receh banget gitu. Tapi kalau yang lain menganggap itu nggak receh ya siapa tahu ada kan. Nah, gue lemparkan ke yang pada setuju itu dah, soal adegan itu. Oh, oke. Ya sih, memang gue setuju. Memang eksekusi akhirnya yang Martha tuh gini loh. Kalau kita berantem sama orang, terus kita baiklah hanya karena nama ibu kita sama, itu kayak Iya. Misalnya nih, Mar, nama ibu lu sama nama gue sama, nama ibu gue sama. Terus kayak klimaksnya di mana? klimaksnya di mana? Bener di mana? Iya, terus kayak ibu kita sama. Terus kayak gitu masa nggak mungkin dong. Nah, gitu juga kali. Udahlah Batman yang ngotot banget lagi. Why did you say that name? Iya, Mas. Why did you say that name? Iya, Martha, mungkin udah lemah gitu. Karena memang kita juga nggak bisa ngerasain traumanya kayak seberapa banyak si Bruce Wayne ini pengen nyelamatin ibunya ya kan. Jadi kita nggak bisa relate kok jadi cuma nama Martha yang menjadi trigger gitu. Kalau misalnya si Superman tiba-tiba bilang kayak save my mom gitu, apakah si Batfleck bakal berpikir 2 kali? Gue nggak yakin gitu, kayak makanya kayak diperlukan sedikit konteks sih sebenarnya film ini tuh baru bisa bagus. Iya, mungkin ini kamu mungkin eksekusinya mungkin gagal mungkin karena salah tempat ya, di mana itu seharusnya kalau mau dibuat mereka tuh berteman lagi seharusnya bukan karena ibu mereka sama sih, seharusnya Wonder Woman tapi ke situ. Nah, Wonder Woman seharusnya datang ke situ buat melerai mereka sih. Lu ini bukan Sani, ini saling lektor. Itu kan
Jelas. Tuh. Bukan Wonder Woman yang datang buat Doomsday doang. Astaga itu sia-sia Iya. sih kedatangan dia tuh. Aduh. Mungkin si Wonder Woman GPS-nya lagi rusak kali gimana tuh, makanya gitu nggak ketemu ya, sama rusak lokasi ya. mereka berdua awalnya. Ya kan? Jadi pas si Doomsday-nya nongol gitu kan, gitu kan. Ini gempa bumi dari mana nih gitu kan. Langsung gitu refleks. Iya, mereka Jadi di mana sini tahu lokasinya Wonder- si Batman versus Superman gitu kan? Wonder Woman-nya kayak BMKG gitu ya di sini ya. Gak bukan masalah BMKG Pak, yang namanya mau nemuin orang kan kudu tahu dulu nih tempatnya di mana, lokasi di mana, ya kan? Lah dia kan nggak tahu kan tempat itu di mana, ya kan metropolis sebelah mana, dia nggak tahu gitu. Yang dia rasain itu kan emang dari ya itu tadi kayak hujan gede, petir gede atau menggerak gempa bumi gede. Itu Tahu baru berasa gua, sama dia tuh. Dia tahu gara-gara nonton Gitu. TV. Iya nggak sih? Iya, dia tahu nonton TV di lokasi si Doomsday itu. Oh iya. Lokasi Batman versus Superman-nya kan nggak tahu mereka Iya, si bener. Wonder Woman-nya. Kasihan gua gitu. Kalau dibawa Harusnya ke mereka bisa Indonesia ngelain kan gitu. kalau dibawa ke Indonesia kan berarti dia nonton TV karena BMKG dong. Ada info acara-acara gitu dong. Ya berarti sebenarnya pahlawan sebenarnya itu BMKG Iya, teman-teman. Betul kalau dibawa. Dan di sini nggak Wonder dilibatin makanya. Ah, iya benar. Sesat Iya. juga tuh memang agak film tuh. Waduh. Agak lain memang. Waduh. Waduh. BMKG-nya nggak dikosotakan gitu. Oh, iya. Kasihan gua. Sesat. Aduh. Kampret ya si BMKG ya. Iya, belum sempat lah mereka mau ngedamain kayak gitu kan, mau dibikin scene kayak gitu. Lu jangan berantem gitu, nggak bisa dia aja nggak ketemu lokasi Batman sama Superman di mana. Iya. Yang malah ketemu malah si Lois Lane gitu kan. Lois Lane yang ngedamain. Ya karena kuncinya Jangan nggak masalahnya Iya. Superman juga luluhnya karena Lois Lane, ya kan? jelas. Kayak di film Justice League juga Lois Lane baru bikin dia kayak sadar lagi gitu. Tapi ya balik lagi maksudnya why harus skenario-nya seperti itu. Iya. Oke. Iya sih, tapi dengan segitu kita ya mungkin masih bisa enjoy ya dengan filmnya, walaupun menurut gue tuh story-nya agak sedikit berat sih, di mana ya itu kan mengungkap kebohongannya si Lex Luthor ya, di mana dia itu bisa mengadu domba si Batman dan Superman, dan anehnya si Lex Luthor ini bisa tahu si Bruce Wayne adalah Batman, si Clark Kent dan Superman tuh sampai sekarang gua nggak tahu dia dapat dari mana tuh. Dan Yes. file-file Justice League itu juga kayak tiba-tiba langsung ada, menurut gua convenient banget gitu, terlalu gampang. Yes. Iya benar. Mau dibikin jadi simple gitu kan, kayak gampang dicerna sama penonton gitu. Kita Padahal- bingung tuh file lo dapat dari mana gitu kan, apa Iya. kalau melalui pasar gelap gitu ya kan, yang dagangnya malam-malam gitu. Oh, Bisa aja kan, pasar nggak gelap. tahu gitu. Iya. Misalnya mungkin tukang bakso disuruh jagain depan museumnya Diana ya kan. Iya, Ya. apa jangan-jangan dari hacker yang punya yang bisa jebol enkripsi tingkat tinggi gitu ya kan. Nggak tahu Iya, tuh, tapi kayaknya tiba-tiba bakal ada seru aja tuh. gitu. Kalau misalnya dijadiin kayak film gitu, gimana cara Lex Luthor itu bisa tahu segalanya, itu kan kayaknya wah, ini orang kerja di antara kurang kerjaan atau memang gimana gitu. That's why sebelum itu saya setuju lebih baik Man of Steel 2 dulu, baru Batman versus Superman. Ini dia. Nah, bener-bener. itu dia. Tapi Bang Putra, kalau kita bicara soal Man of Steel 2, kabarnya sekarang Warner Bros sekarang lagi mengejar Man of Steel kedua. Udah dikonfirmasi bahwa semua project Superman sekarang di-cancel oleh WB. Dan mereka fokus mau ngejar Superman Henry Cavill. Udah confirm kok. Udah confirm kok. tunggu aja. Baik. Berarti ya sebuah hal yang bagus dong. Maksudnya ya setelah sempat rumor-rumor kemarin ada katanya bakal berhenti atau enggak, ada cahaya baru nih. Ya serius. ada kok. Jadi ya kita bisa mendapatkan Superman Henry Cavill solo lagi nih. Gua mau tahu nih. Babang Cavill. Iya, kayaknya dia pas banget sih sebelum dia terlalu betah main jadi The Witcher ya. Mending Ya, ya juga. Atau nyebrang ke studio sebelah kan. Oh iya, Captain Britain belum tuh. Oh, Captain Britain belum. Mana nih? Tapi ya maksudnya kalau ngomongin tadi yang soal Lex Luthor, memang kayaknya kan waktu itu Batman versus Superman kan ada untuk mengejar project Justice League gitu kan. Jadi kayak seakan-akan dipadetin materinya di situ, terus kayak beberapa plot hole-nya dibiarin begitu aja. Kayaknya ada beberapa yang kejawab deh ya di Justice League kalau nggak salah. File-file itu dari mana? Yang Zack Snyder punya yang 4 jam ya? Zack Snyder punya kan ya? Iya, gue lupa. Tapi di durasinya panjang tuh 4 jam tuh. Lupa gua. Itu kayak belum jelasin sih Pak. Dia hanya ngomong itu dari Lex Luthor. Udah, tapi dari mana aja nggak tahu. Oh iya. Plot hole tuh, aduh. Kan?
Aduh, tapi ini Pak, masalahnya itu ya gue setuju dengan Bayofen yang mengatakan ini memang terburu-buru banget ya. Karena gini, banyak orang yang belum mengenal Wonder Woman, banyak orang belum mengenal Aquaman, The Flash pada saat itu Pak ya. Makanya apa ya, ini Warner Bros mau menunjukkan film ini kepada market-market yang belum mengenal DC tapi di terburu-buru. Nah, iya apa, gue suka dengan treatmentnya MCU yang mereka itu pelan-pelan, kita yang nggak tahu jadi tahu gitu, dan itu pelan-pelan banget. Itu yang gue suka dari MCU, mereka pelan-pelan juga udah ada rencana ke situ. Itu yang gue suka dari Kevin Feige, dia bisa mengatur semua karakternya, hero-nya, film utamanya. Itu yang gue suka sih, makanya itulah yang nggak bisa dimiliki oleh DCU sampai sekarang. Nggak ada orang yang bisa mengatur kayak gitu Pak. Aduh, kesel Pak. Mungkin nanti. Parah tuh emang tuh. Sebetulnya karena satu kunci sih menurut gua. Ya karena main masternya itu belum ditentukan. Maksudnya kayak projectnya kalau Marvel udah jelas gitu otaknya di siapa. Di sini banyak ide tapi yang dieksekusi macam-macam gitu. Sampai ada Joker versinya Todd Phillips, terus ada Joker versinya yang The Batman, Joker versinya Suicide Squad gitu kan. Jadi kayak gue paham sih, maksudnya DC udah mengusung konsep multiverse dan multiverse itu menganggap semua filmnya canon. Tapi ya gimana cara orang menikmatinya ya. Tapi tipikal tipikal penonton DC kan kayak nggak peduli sama hal itu. Jadi kayak ya gue sangat nggak apa-apa kalau memang mereka nggak terlalu ngikutin Marvel. Tapi yang jadi fokus gue adalah mereka suka kasih cerita tuh yang ada beberapa hal-hal yang receh mereka masukin gitu. Dan ya itu kayak tadi yang Batman vs Superman, tapi setelahnya yang Zack Snyder project Zack Snyder, terus projectnya yang The Batman, Matt Reeves dan segala macam, menurut gua di situ baru benar-benar bukan kelasnya tuh. Ya baru itu nunjukin kelasnya gitu maksud gua. Jadi kayak ya mungkin saat itu lagi kondisi studio di Warner Bros atau gak tahu yang mana lagi kewalahan gitu, berantakan mau ngejar yang mana gitu. Jadi susah juga ya mau maklumi, nggak bisa mau iya jadi ya. Jadi kita yang nonton tuh berasa kayak ini DC kayak seenak perutnya dia aja gitu, dia keluarin jar gitu kan. Di setelah ngumpul dijadiin film solo gitu kan. Ya walaupun treatmentnya agak lain gitu ya kan, tapi seru gitu. Cuman tolonglah jangan kelihatan kayak seenak jidat aja gitu, seenak perut aja gitu. Tiba-tiba kayak dibikin ini solo nih, bikin solo gitu kan. Habis itu ntar ketemu lagi di Justice League 2 gitu. Ya bisa gitu, tapi ditatae dulu gitu. Ini enggak gitu. Bener. Ini Gue enggak juga itu merasa sayangnya. kayaknya kalau semuanya disoloin terus tiba-tiba langsung ketemuan di Justice League 2 tuh jatuhnya gimana ya, kayak multi level marketing, tau gak sih guys, kayak hero yang ini ya gak sih, kayak hero yang ini ngajak That's what I think. That's what I kan? think. Hero yang ini ngajak itu gitu, jadinya semuanya ketemu gitu. Padahal kayak maksudnya sebenarnya Justice League ini tuh lebih ke mereka punya visi apa di dalam kelompok itu yang mereka mau wujudin gitu kan. Itu kan ada ya visi grup kayak Avengers gitu, itu kan ada kan, mereka punya visi mau misalnya Infinity Wars yang sama Endgame kan mau ngalahin Thanos, itu ada satu visi bareng-bareng. Cuma kalau yang ini tuh visinya kayak nggak ada build up ya, jadinya tiba-tiba Darkseid, tiba-tiba iya kan, kayak tiba-tiba Doomsday ya kayak gitu, jadinya jatuhnya rada gimana, nggak, sebenarnya mungkin nggak mengecewakan buat fans-fans DC ya. Gue yakin banget fans DC tuh kayak at least ada jiwa anak-anaknya di dalam, kayak wah anjir tiba-tiba muncul di film gitu ya kan, pasti ada yang seneng ya kan. Kayak gue pun juga merasa kayak wah ini kapalnya si siapa Zod mirip kayak Brainiac, itu tuh kayak maksudnya gue excited gitu. Cuma belum tentu orang-orang yang di luar fans DC itu tuh paham dan bisa ikut excited juga. Dan itu dia makanya gue bilang DCU sekarang mereka tuh hanya bikin film untuk para fans, just for fans, bukan untuk umum. Makanya itu ya ampun. Apa ya mungkin duitnya udah banyak gitu ya dari serialnya, jadi kayak ya udah lu kalau nggak suka DC nggak ada yang ngajak lu gitu, lu gak diajak gitu, sorry gitu, mungkin kayak gitu kali ya di DC. Jadi dari game duitnya juga tuh gede. Jadi gimana itu series karakter di series juga nggak tahu tuh mau diapain tuh, mau ketemu di mana gitu semua hero-heronya gitu kan, padahal semuanya mumpuni semua gitu. Tapi kalau soal itu gue malah setuju ya, yang di series tetaplah di series dan di film tetap di film. Ini khusus kasusnya di DC ya, karena menurut gue nggak bisa beberapa karakter menurut gue memang ada yang layaknya hanya sebagai series, ada yang layaknya sebagai film. Contoh kayak The Flash.
orang-orang pada karena yang kemarin kasus Ezra Miller gitu kan. Terus banyak yang bilang udah angkat aja Grant Gustin, diangkat jadi Grant Gustin film. ya. Wah, enggak men, sorry Jangan, maksud jangan. gua. Iya, Jangan. iya maksud gua tidak bisa segampang itu karena menurut gua apa yang ditampilkan di series itu bakalan berbeda banget sama di film. Gua takutnya malah jadi apa yang sudah dia lakukan selama ini aktingnya jadi apa ya, orang-orang jadi mandang rendah karena menurut gue ya udah kapasitasnya di series aja gitu. Gue udah nge-build in ya, gue udah nge-build in karakter Flash di series sudah segitunya, tiba-tiba diajak ke film tuh agak aneh gitu ya kan, Aneh ditarik banget. sama orang gitu. Terus Iya. harus mulai dari awal lagi, dari origin Iya. story lagi kayak Dan itu pun seriesnya sampai berseason itu kayak ya Allah, tamat dong, Iya. udah dong, gue pengen rewatch lagi nih gitu. Gue pengen gitu kayak udah dong, ini apa tamat kayak lu gitu, gue pengen rewatch dong gitu kan, lu udah 5 season lah, ada yang 8 season lah. Iya, itu sampai sekeluarga semua jadi ikut jadi The Tolong. Flash juga kayak maksudnya Iya. udah terlalu jauh Aduh. gitu loh. Itu Supergirl aja gue mentok season 1 udah nggak gue terusin. sama. Emang bagusnya season 1 doang sih guys. Jangan maksudnya bukannya itu serasi kalau mau lanjutin ya kan. Cuma gue paling suka season 1-nya doang. Ya, itulah ya. Arrowverse ya itu. Aduh. Ngikutin semua kan nggak mungkin kan, kita nggak punya waktu Pak buat ngikutin itu semua. Yes. Bener-bener. Makanya gue aduh tamat dong, gue pengen rewatch dong gitu, gue pengen koleksi gitu kan, series yang udah tamat gitu pengen gue tonton lagi gitu. Tapi gue setuju banget kalau mereka marketingin lewat series karakter-karakter series. Kayak waktu itu filmnya Wonder Woman pas mau keluar dia bikin salah satu TV spot itu tuh pakai Supergirl. Jadi pemainnya Supergirl ketemu sama Wonder Woman, tapi yang kelihatan cuma sepatu bootsnya doang. Oh, Pada saat itu kita pada saat itu kita belum tahu siapa yang mau jadi siapa Wonder Woman-nya. Jadi kayak orang-orang pada penasaran nih, wah film Wonder Woman nih bakal kayak gimana? Taunya pas Gal Gadot keluar ya udah nge-booming deh itu film. Kalau menurut gue tuh kalau dijadiin bahan marketing, kayak bahan kayak trailer, TV spot gitu-gitu ya pakai series juga nggak apa-apa gitu, dibantu sedikit nge-boost. Selama jangan dicampur dunianya gitu. Iya, Atau kalau pengen mereka ngembangin lewat karakter di film, dikesampingkan dulu Justice League-nya tapi kembangin dulu karakter-karakter solonya. Nah, itu baru bisa lebih juga. masuk akal. Itu lebih enak gitu kan. Jadi nggak terlalu terbentur kayak harus oke, kita akan ngumpul di Justice League gitu kan, atau mungkin Justice Society of America gitu. Nah, ya lo aja sendiri gitu kan. Mbok ya tolonglah gitu. Iya. Dan yang sangat disayangkan Batman versus Superman ini tuh yang nge-build up tuh cuma satu film doang, Man of Steel doang. Ya. Makanya gue punya kepikiran kayaknya harus Man of Steel 2 dulu baru Batman versus Superman. At least gak gini deh. Ada film Batman agak 1 jam 40 menit lah gitu. Film solo Batman gitu kan. Film solo Batman dulu baru udah ketemu mereka berdua gitu kan. Jadi jelas konfliknya nih. Arahnya kemana nih? Jadi nggak kelihatan agak maksa gitu kan? Gitu. Jadi kayak pas ngeliat ini, udah ketemu berantem aja. Terus di awal kayak ngapain Bruce Wayne naik pesawat dari Gotham ke Metropolis, naik mobil kecil gitu kan, mau nyelamatin apa karyawan kantornya yang udah kejebak di atas gitu kan? Bener. Itu kenapa nggak desain ke BPJS aja gitu? Iya, dia udah nelpon lo kan, dia udah nelpon gitu. Lo di mana? Gue di gedung di atas nih. Ya udah lo silakan turun, lo ajak semua staff untuk turun gitu kan, karena chaos nih gitu kan. Udah turun, udah ngelihat Superman berantem sama Zod gitu kan. Udah berdoa sama Tuhan. Set. Runtuhan gedung. Enggak, yang pertanyaan utama gua tuh adalah dia ngapain ke Metropolis? Itu aja dulu, dia ngapain ke Metropolis gitu. Dia kan base-nya on Gotham gitu. Iya, benar-benar. ngecek. Ada Kenapa nggak dia dibikin? Ya dia stay di Gotham, dia habis nonton TV, ketahuan bahwa salah satu perusahaan dia yang ada di Metropolis itu hancur gara-gara jadi korban berantemnya General Zod sama Superman. Udah gitu. Kalau kayak gue pengen kayak effort banget ke Metropolis tuh, kayak nggak dapet tegangnya gua. Nggak dapet tegangnya gua. Dendamnya tuh nggak berasa dendamnya. Kalau ngomongin dendam ya, kalau persepsi gue nih malah beda. Maksudnya dengan dia ke Metropolis, dia kan ngincer siapa Bruce Wayne lagi. Siapa Clark Kent Yes. kan. Itu kan dia udah kayak, wah nih orang siapa yang ngancurin kota gua gitu kan. Makanya dia sampai effort ke sana tuh buat balas dendam tuh, menurut gua udah nunjukin motifnya gitu loh. Cuman
Kalau soal kayak tadi tegangnya kurang dapet, ya bisa dibilang iya sih, kayak tiba-tiba langsung di sana, terus kayak nggak di-build kayak gimana cara dia persiapan ke sana, terus kayak ngatur strateginya. Itu emang agak-agak terlalu terburu-buru sih, balik lagi. Cuman kalau ngomongin motif kelihatan. Kalau motif, Hmm. ya nggak sih? Maksudnya kayak ya siapa yang orang kayak istilahnya nih, Mario di Surabaya ke acara yang ada di Jakarta gitu. Kan pasti ada motifnya kan, maksudnya berat bro, dia udah usaha banget nih pengen ke Jakarta hanya untuk satu event ini gitu. Kayak gitu loh maksudnya. Iya. Tapi ya memang gue sebenarnya emang lebih suka si Bruce Wayne ini tuh ke Metropolis karena biar merasa kedekatan gitu. Oh, dia ngelihat karyawannya banyak yang meninggal. Jadi berasa kalau dilihat dari TV doang tuh seolah-olah kayak oh, ini perusahaan gue nih jadi kena apa namanya kecelakaan gitu. Jadinya gue kehilangan uang gitu. Jatuhnya tuh kayak dianya cuma mikirin asetnya dia doang, bukan mikirin orang ada di dalam sana gitu. Tapi masalahnya gue setuju juga nih sama Kak Putra karena dia bilang katanya dendamnya nggak berasa. Menurut gue juga iya karena menurut gue kenapa harus dia sendiri gitu loh yang berangkat ke sana. Oh, harusnya Iya sih. rombongan. Iya, kenapa nggak? Rombongan. Ya nggak Rombongan. harus rombongan. Gota, Enggak. ayo kita ke Metropolis gitu ya. Iya, nggak juga, nggak cuma kayak Sampai maksudnya sampai di sono palang pintu gitu kan. Iya, paling Iya. pintu, weh. masalahnya Nasi dia di pakai situ ketupat dia gitu di kan. situ cuma bisa melukin anak kecil doang. Mau Iya, dia ngebantuin nyelamatin gimana? anak kecil. Iya kan? Itu sumpah kayak Kayak- aduh, ngapain sih ya bukan ngapain sih, tapi kayak kenapa mesti ada anak kecil, lu motifnya apa naruh anak kecil ada di sana gitu. Nah, Sementara itu. orang-orang yang udah gede itu ada di belakang semua. Itu di belakang udah semua pada- gitu. udah jadi geprek juga semua udah Itu kecil. sumpah itu gua deg-degan itu aduh ngapain anak kecil di sini gitu kan. Wah, Kalau ini sampai berarti berang gitu. kurang melihat subliminal message-nya ini. Ini tipikal DC. Anak kecil tuh harus dilindungi. Maksudnya itu sebuah iya hal sih. Ya memang harus dilindungi, tapi saya Cuma ngeri, Pak. Saya Sebiji sebagai doang penonton itu ngeri. anak, sisanya udah Iya, pada meninggal Ngeri, gimana Pak. dong? Iya. ya maksudnya Orang begini loh. Kalau Orang ada dewasa udah di belakang semua gitu. ya, yang udah geprek kan yang udah dewasa nih. Ini ada anak kecil masa depan bangsa gitu kan harus Widih, dilindungi. widih, Masa Iya, depan iya, iya. Gotham. Jadi harus Oh, dilindungi gitu loh. Masa depan Metropolis, Pak, kayaknya, Pak. Dia Betul. anaknya Ya, seperti ya di gitulah. Metropolis. Itu kan sebuah hal ya, subliminal message. Kamu harus tahu hal-hal tersirat seperti itu gitu. Nah, Oh. ini nih ngomong-ngomongin tentang subliminal message. Kalian nyadar nggak sih ini film tuh sebenarnya tentang imigran? What? Wait, gimana nih? Nah, Oh, yang lu maksud Iya, gimana? tentang Yang lu maksud tentang gimana? tentang Jadi Superman gini, yang ini orang yang- nggak tahu. Aha, ini yang Entah- gue entah baca bukan apa itu. dari page-nya, pokoknya artikel siapa gitu, salah satu produser atau writer-nya, dia tuh bilang sebenarnya itu homage buat kejadian 9/11. Tahu Oh. kan? Damn. Nah, Aduh. ini makanya nih ada terkait dengan stereotip, rasisme, sebenarnya ada itu. Kenapa gue bilang imigran? Karena Superman ini kan dia bukan manusia, dia kan alien, dia tuh Res imigran. alien ya. Ya, Kryptonian people. Di mana? Iya, dia Kryptonian, dia alien ya kan. Terus selain itu si imigran ini dia tuh dimanipulasi, selain dimanipulasi difitnah pula. Jadi kayak image-nya jelek, stereotipnya yang tadinya dianggap oh kayaknya dia bisa menyelamatkan orang gitu. Jadinya Dewa kayak, penyelamat sudah ada gitu ya kan. iya, jadi sekarang Tiba-tiba. gara-gara dikira ngebom tiba-tiba semua orang jadi kayak wah nih orang pembawa kekacauan nih semua apa segala macam, lu mendingan yang kayak gini-gini nggak usah ada di lingkungan kita gitu. Akhirnya semua orang si Lex Luthor sama si Batman pun kena kan. Akhirnya mereka nyetok Kryptonian Kryptonite Ya, gitu Kryptonian. loh buat Ya, Kryptonite. buat ngelindungin diri mereka masing-masing. Akhirnya malah jadi nyerang si imigran ini ya gitulah. Sebenarnya mungkin arahnya mau ke sana. Gitu. Cuma kan agak susah ya, ini kan konsepnya kayak agak sedikit fantasi, komik. Jadi orang-orang nggak mungkin kepikiran nggak sampai sana gitu loh. Masuk asal sih. Masuk asal. Masuk asal. Gimana nih? Memang sudah kominoritas mulai itu berteori-teori? masih di aduh, ya sudahlah, nggak mau terusin aku. Tapi memang enggak gini. Tapi memang ada orang kan yang nonton hanya untuk ikutin apa yang sedang lagi rame, dan ada emang yang benar-benar penggemar kan. Mungkin yang penggemar banget bakal tahu soal hal itu, tipikal karakter DC. Tapi kalau yang enggak ya nggak bakal tahu. Jadi menurut gue memang itu bakal jarang yang tahu sih. Even gue nggak sempat baca itu. Jadi gue jujur nih gue baru kayak tahu kalau soal hal itu.
Tapi bener sih Nah maksudnya itu setiap film DC kalau lu perhatiin itu selalu ada subliminal message yang tersirat gitu. Yang berat sebetulnya nilainya yang disampaikan. Iya sih, benar-benar. Tapi ya kita kalau sebagai fans yang udah mengerti DC ya tahu. Tapi kalau karena bilang bahwa ini adalah migran, ya sedikit setuju. Cuman semua orang kan pasti udah tahu ya bagaimana si Lex Luthor ini dia cerdasnya, bagaimana dia bisa memanipulasi dan juga memfitnah si Superman ini. Itu kita mikirnya ke situ aja. Kalau sampai ke imigran kayaknya ini Iya, baru sih. iya. Di otak gua Agak- baru mikir deh. Benar. Sebetulnya agak jauh juga ya, tapi ya sudah nggak apa-apa. agak jauh. Cuma sebenarnya gue pun sendiri awalnya nggak kepikiran kayak gitu. Karena gue merasa ya udah di Alien, ini cerita, ini Superman sama Batman udah. Cuma setelah kayak mengetahui memang arahnya mereka sebenarnya pengen ngebawa cerita 9/11, gue jadi kayak mikir 2 kali nih, kayak otak gue mulai berkonspirasi ya nggak ya. Walaupun agak jauh, cuma kait-kaitin aja dulu ya nggak. Aduh. Ya tapi Nah ini Kak Putra kenapa nih? Tanyakan apa gimana nih? pusing. Harusnya tadi gue di minimarket beli obat sakit kepala ya. Nah, Ya. Oskado, nggak boleh sebut product placement lagi, maaf ya. Nyeri otot. Ya udahlah, nggak usah disebutin. Itu gap, beda-beda. Kalau yang produknya disebut di podcast ini, kalau Anda yang punya produk silakan cek aja, nggak apa-apa kok. Nanti kita Ya nggak apa-apa ya, Mari, aman kan ya? Aman kan ya? Nggak gitu Aman kan ya? caranya, nggak gitu mainnya. Aman kan ya? Nggak gitu mainnya. Gimana sih? Kurang Gimana sih, sebut. ajarin dong. Nah, ini dia, Anda ingin rambut Anda wangi, tentu saja gunakan shoot. Wah, agak bisa lewat kan? Anda harus menaruh iklan di sini jadi agar Anda tahu apa yang saya bawa tadi. Gitu loh. Gua tahu itu Oh, apa. gitu. Ya, langsung shoot Iya. gitu, nggak bisa salah. Iya. Ya maaf Pak, kita lahirnya barbar Pak ya. Iya, gitu ya. Gua bingung banget. Apa arahnya Mario ada kemana, perkembangan, bagus. Iya. Ada perkembangan, luar biasa. Ada ilmu Mar gitu, marketing gitu Mar. Oke, Mar, gue Iya. dukung ya teman. guys. Aduh, ini chaos banget. Ngakak anjir. marketing ya. Soalnya di podcast yang kemarin gue sempet tuh naruh produk di depan kamera. Ya ampun. Ini intermezzo ya. Maksudnya itu bukan Yes. berarti kita tidak mendukung produk-produk itu, tapi tetap saja Enggak dong. kalau misalnya ini kan ada sebuah value yang dipakai gitu. Ya. Jadi, Nah, Ya, makanya makanya itu untuk produk Pak. silakan ya. Makanya gue langsung ngomong ini kalau produk yang punya produk ICU ya, kita kan chat di belakang ya. Gitu aja udah. Siap. luar I biasa, see luar you. biasa. Saya harus apresiasi Mario ada perkembangan luar biasa. Wah, iya. Ini namanya jiwa oportunis, guys. Kita harus tetap yang namanya menggunakan apapun yang kita punya, kita Oh, jual iya. gitu. Jual. Bisnis Jual, bro. betul. Bisnis. Iya. Mencari kesempatan dalam celana dalam ya. Oke, langsung. Sorry. Hey. Ini kalau gua mau ini Pak, bahas yang di mana itu sing perangnya Man of Steel di BVS itu ada adegan yang paling menurut gua tuh goblok banget yang bisa dibilang. Waduh. Itu kan di Wayne Enterprises Yang mana tuh? kan. Yang Wayne Enterprises yang mau Yang mana Ubu, itu kan karyawannya masih kumpul semua. Kalau gua jadi mereka melihat perang segitu besarnya, kalau gua jadi mereka, ya kita langsung turun aja. Kenapa harus nungguin si Bruce Wayne nelpon dulu buat aba-aba? Lu turun sekarang. Kenapa gak dari tadi? Kan lu goblok banget tuh mereka tuh nunggu banget. Kita tunggu dulu. Oh, jangan-jangan ternyata Bruce Wayne ini adalah bos yang strict. Waduh. Aduh, Jangan-jangan. bawaannya berat banget. Ya. Jangan karyawannya ini tersiksa begitu. Kagak. Gimana? Kagak sih. Itu terlalu jauh. Ini gue sebagai karyawan gue relate banget loh. Kenapa ya? Aduh. Ya, Yang harus disuruh dulu baru boleh pulang ya. nggak gini. Iya, ini kayak Gini. toxic gimana gitu. Tahu ya. Pak Yoven otoriter Pak Yoven. Woi. Nah. Wah. Oh, gua kira Bapak ya. Gua kira Bapak bosnya. Iya. Gua kira Bapak bosnya. Gue Yoven Wayne ini udah lihat style gue udah kayak gini Yoven Wayne. Nah, Yoven Wayne. Open Iya. Wayne ya. Wayne Wardana lu mah. Di Wayne Warden. Enggak, maksud gue kalau itu ya nunjukin seberapa korporatnya. Maksudnya sorry bukan korporat, seberapa ya bisa dibilang tadi kata Putra otoriternya gitu loh. Wayne Enterprise itu sama apa ya orang-orang di dalamnya gitu kayak orang-orang itu pada entah patuh entah takut, jadi kayak kita nunggu arahan baru kita jalan gitu loh. Mau nunjukin seberapa otoriter, bener kayak seberapa otoriternya. Iya bener sih, maksudnya kalau kita lihat secara awam kayak lu tuh punya akal budi bro, langsung turun aja kalau ada kondisi darurat gitu kan maksud lu. Cuman balik lagi, ini menunjukin betapa
apa ya, kerasnya gitu. Controlling gitu ya. Iya, Hmm. ketatnya aturannya mungkin di dalam situ, jadi bikin mereka yang kayak sampai ngerasa loyal dan segala macam ke atasannya gitu loh. Kan kita juga ada diliatin kan di film-film project lain kayak seberapa ini chaosnya keluarga Wayne sebetulnya. Terus habis itu ya gitu. Gua sebenarnya nggak mau bawa-bawa film DC yang lain nih. Cuma maksudnya kalau kita lihat yang di film The Batman, kita juga tahu gimana Martha yang ternyata psikopat gitu-gitu segala macam kan. Secomplicated itu gitu ya. Complicated itu gitu loh. Jadi complicated itu bikin kayak mungkin jadi perusahaannya seperti ini gitu, keras gitu ke bawahannya. Ya perspektif balik lagi beda-beda tiap orang. Jadi ya gue setuju sih kalau gue di posisi itu bodo amat lah, gue turun aja gitu, bener. Iya, lu kalau disuruh harta atau nyawa, nyawa gua dulu lah anjir, Iya. ngapain gua nyari duitnya bisa dicari. Iya. Itu kayak seolah-olah ya, karyawan di situ tuh ngerekam adegan itu buat di gedung kan tinggi nih, mau kita rekam yuk, itu kan netizen Pak. Gimana sakit kecelakaan? Netizen Lihat bener. doang, lihat doang. Refleks, Itu bener. refleksnya. Orang Amerika juga bisa viral, bro. Yoi bro. Iya. Iya, orang Amerika bisa juga viral, bro. Kesel gua gitu bikin konten Iya, gitu, video gitu. video dulu ya kan, Ya, konten nggak dulu apa-apa, ya mati yang kan. penting FYP ya nggak? Iya. Oh, zaman itu udah tahun 2016 sudah ada TikTok ya. Dulu, Kita yang telat ya. Oh, udah ya? Kita yang telat ya. Belum nggak sadar deh. Kita itu Oh, iya. Sadar. Lupa gua. Yang penting mah FYP dulu ya guys. Iya. Aduh, itu sih menurut gua sampai sekarang, mohon maaf itu ada ngapain tolol sih menurut gua sih. Kenapa nggak turun dulu, itu lo tolol. Kalau turun dulu kan supaya nggak ada yang mati, selamat. Gedungnya aja hancur udah. Aduh, kampret lah. Tapi kalau ada yang notice juga ya, sama pola apa namanya, kayak pola jahatnya Lex Luthor. Ku jadi callback ya sama gimana cara Joker versi Christopher Nolan ngefitnah si Batman. Ah. Walaupun memang tidak sama rumit gitu kan, tapi gue ngelihat kayak polanya sama semenjak si Batman versus Superman itu, si orang yang duduk di eksekutif produsernya itu adalah Christopher Nolan salah satunya. Oh ya, Nolan juga Gitu. juga Nolan juga terlibat, makanya kayak aduh, Ya, kenapa kenapa kayak ada pola yang seakan-akan mirip gitu ya kan, walaupun tidak sama persis gitu ya kan kejadiannya, tapi polanya mirip gitu. Ada satu oknum yang apa namanya, diadu dulu gitu kan, ya diadu. Habis itu ada oknum lain juga yang diadu sampai akhirnya masuk ke bagian pemerintahan nih yang udah mulai mempertanyakan eksistensi si Superman ini harus ada atau tidak gitu kan. Itu kan juga bagian dari konstipasi ya kan dalam sebuah politik. Konspirasi. Konspirasi, Ya, Pak. sorry, konspirasi, oke. konstruksi. Konspirasi. Konstipasi. Astaga tuh, salah lagi. Ya itulah pokoknya ya. Betul, Ya kayak itulah pokoknya. Nah, itu kan pola itu kan mirip tuh, ya kan, kayak gimana dulu Christopher Nolan bukan meng-guide tapi meng-create atau membentuk si Jokernya Heath Ledger dari yang awalnya cuman pengen gabungnya sama mafia doang, terus akhirnya bisa menyentuh ke ranah politik sekelas komisaris lah gitu kan, sekelas pengacara handal kayak si Harvey Dent gitu kan. Nah, itu polanya bersama tuh. Ya kan? Tapi cuman yang jadi pembedanya adalah si senator tua itu ya, yang nenek-nenek hot itulah pokoknya lah. Si senator tua itu ya kan. Ya kan, kalau seandainya dia menyetujui kan dia bisa ikut terlibat gitu ya kan, tapi dia memilih untuk tidak karena dia merasa Superman berhak untuk ada di bumi gitu ya kan. Gitu. Beda sama Harvey Dent. Harvey Dent kan harus dibunuh dulu kekasihnya, dihancurin dulu hidupnya sampai sehancur-hancurnya gitu ya kan. Sampai akhirnya kehidupan lo dari koin gua gitu. Pala lo hidup, buntut lo mati gitu. Nah kan, tapi si nenek-nenek itu nggak dikira kayak gitu. Makanya gua ngerasa kayak ada pola yang sama tapi hasil akhir yang berbeda. Gitu. Iya. Itu yang gue senang. Gitu ya. Ya, itu yang gue senang, cuma sebatas si gedung tempat Superman datang meledak udah. Nah, gue cuma senang sampai batas itu doang. Udah batas itu doang, udah. Lu berarti suka film-film Michael Bay ya, meledak-meledak doang udah. Michael Bay semua Iya, tuh, Pak. ya kan kejadian ya kan kejadiannya kan si gedung Gua rasa lu kalau tahun baru paling seneng deh kayaknya ya. Waduh. Iya benar. Pokoknya kalau ada rumah kebakaran gue langsung cepat aja gitu. Aduh, tahun baru ada rumah kebakaran gitu kan. Malah ngedukung ini bahaya banget ya. Bahaya banget nih. Ya enggak juga dong. Ini ada potensi.
Michael Bay kan memang ya memang filmnya ledak-ledakan semua ya, Transformer gitu kan contohnya kan gitu kan. Dan itu Gitu. bukan green screen loh, Kan Pak. Itu meledak bukan semua, animasi gitu. loh, Pak. Mer. Iya, itu Hah? beneran. Beneran loh, Pak. Michael Bay itu effortnya. ya ledak-ledakan. Tapi kan di scene itu kan juga kan si gedung tempat dia dipanggil kan juga meledak gara-gara si siapa? Lex Luthor gitu kan. Nah udah, gue cuman menariknya cuma sebatas itu doang, udah gitu. Loh, oi Pak, tapi kalau kita ngomong soal Lex Luthor versi DCU, Jesse Eisenberg, Hmm. itu gua awalnya ragu loh, Pak. Jesse Eisenberg aja ini yang main Zombieland, dia tuh orang kikuk banget loh. Ternyata tampil. Gimana saya yang tahu dari Ya, film iya. No You See Me? Gue taunya dari film No You See Ah, Me itu iya, orang No You See gitu. Me. Iya, Gitu kan. Terus jedar kayak gitu hilang gitu. somehow perilaku dia, cara-cara dia gerak itu memang sangat kayak obsesif gitu loh. Jadi kayak itu kayak awkward, secara sosial juga kayak rada aneh. Cuma it works gitu. Kalau menurut gue kalau memang Lex Luthor hidup dan dia beneran jadi bilioner, dia bakal kayak gitu. Dia bakal kayak aneh banget gerak-geriknya apa segala macam. Apalagi dia tahu kan, dia kayak punya kayak rasa apa sih, kayak kecintaan terhadap filosofi, dan filosofi dia tuh rada-rada aneh gitu loh, yang dimana menurut dia tuh power ini ya dia sempat ngasih speech itu kan, kayak knowledge without power is useless gitu loh. Yes. Kayak Iya. gitu-gitu menurut gue kayak dari motivasi dia di situ tuh menurut gue tuh kayak emang cocok aja gitu. Emang itu Lex Luthor banget, dan dia bisa emulate the energy dengan baik, bener menurut gue ya. Makanya gue nggak pernah kayak mencoba untuk meragukan Jesse Eisenberg dari awal. Gue malah lebih ragu ke Batfleck pas awal tuh gue ragu sama Batfleck. Cuma pas ngeliat dia ternyata dia Batman yang menurut gue bikin gue bakal, kalau misalnya gue ketemu gue bakal ngacir sih. Dia satu-satunya Batman yang menurut gue nggak bakal pernah pengen ketemu. Kalau gue ketemu dia kayak bawaannya punggung gue kayak bakal gitu, apalagi ketahuan nyolong sama dia, anjrit, gue nggak bisa banget. Iya. Sumpah. Dia serem banget. Cuma dia satu-satunya superhero yang ninggalin cap di badan orang. Nah, Ya, itu dia. cakep gak tuh? Bingung nggak lo? Ya. Batman kita nggak gitu, Val Kilmer apalagi, George Clooney apalagi. George Bel Clooney apa? gitu. George Clooney Batman ya. itu nggak ada ninggalin cap sama sekali gitu. Iya, Batman yang 3 itu nggak ada. Masuk ke Christian Bale juga nggak ada ninggalin cap, cuma dia doang gitu. Meninggalkan tawa ya kalau yang George Clooney, kayak maksudnya menghibur gitu. Iya, malah penonton jadi Joker. Iya, ketawa mulu ya kan? Tawa mulu. Iya sih bener-bener. Aduh, Iya. aduh itu versi ampas ya. Jadi kita tidak usah bicarakan itu. Gue sangat kecewa ya dengan Batman Clooney ya. Bangsat. Oke. Ayo, fan tuh banyak unek-uneknya tuh. Friendly. Gue diem dulu Ayo deh. Pak, ayo diem Pak, dulu keluarin deh. Pak, ayo Nah, Pak, jangan- iya dong. Jangan paksa gue. Jangan paksa gue. Iya, keluarin Pak. Iya. Kolom komentar kita sepi nih, ada yang nitip sandal nih. Oh, yaudah taruh dulu, tar aja. Oh. Lanjut. Titip. Titip sandal dong. Masa-masa sepi nih gitu kan. Aduh. Oke, lanjut Pak. Tapi kalau dari gua sih ya villain si kelas Lex Luthor versi DC itu paling battle Pak. Kalau kita lihat di Lex Luthor versi yang lain, yang bisa dibilang kalau kita lihat Lex Luthor kan adalah ya orang yang botak, dia cerdas, bahkan dia cenderung serius. Tapi kalau di sini kan agak sedikit nyeleneh juga, psikopatnya lebih ke arah maniak Pak. Ya bisa dibilang itu kayak ya sedikit ketawa, sedikit itu apa ya, muka-mukanya muka psikopat kelihatan di wajahnya Jesse Eisenberg. Makanya ini keren banget sih, Zack Snyder bisa membuat Jesse Eisenberg yang awal orangnya tuh lugu di CU, keren Pak, gila. Iya, tapi somehow tatapan dia selalu kosong gitu, gue bingung Kosong, banget kenapa dia. Iya kan? Aneh banget. Curiga kesambet orang. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ayat kursi nih nanti ini. Waduh. Iya. Pas banget dia lagi kosong direkam sama kamera gitu kan. Bisa lagi momen dapatnya. Dunia Gue curiga pas lain syuting. ya, Bun. Gue curiga pas syuting di hari H gitu kan, lagi banyak pikiran gitu. Cicilan belum bayar, mobil tunggakannya belum bayar gitu. Jadi kayak kosong gitu ya kan. Gue habis syuting mau ngapain gitu ya kan, sampai kayak mau gitu. Gue habis syuting ngapain ya gitu kan. Terus direkam sama kameramen. Wah, dapat nih ekspresinya nih gitu kan. Tapi ya, Itu- tapi Dapat ekspresinya gitu. kalau lu pada bilang Jesse Eisenberg oke, gue melihatnya oke-nya justru bukan di film ini sih. Justru ketika dia di mana lagi sih dia muncul jadi Lex Luthor? Justice League ya? Atau apa ya? Justice League iya. Dia Justice cuma League ada. doang. Justice League yang dia ngerekrut si Deathstroke gitu ada.
Oh, bukan Post yang credit scene. yang udah dibotak bukan sih? Itu yang di Iya, udah botak. Udah Iya, botak yang- sih itu. yang Udah yang botak, pas udah botak. yang pas udah botak itu gue baru ngerasa ini anjir Lex Luthor-nya bener. Bukan maksudnya buat accurate-nya bukan ya. Coba maksudnya ya gue paham kalau yang di Batman vs Superman ini ngebentuk si karakter Lex Luthor-nya pelan-pelan. Kayak dari yang masih berambut sampai jadi botak. Nah, yang waktu botaknya baru gue akuin tuh gila bener-bener Lex Luthor yang gue harapin gitu. Oh, berarti Bang Yofi mempermasalahkan tampilan ya. Tampilannya Lebih time ya lebih ke kenapa nggak dari awal gitu aja sih, maksudnya jadi performance-nya lebih maksimal Iya, gitu iya. kalau gua sih ya. Sebenarnya gini Bang Yofi, kalau sebenarnya kalau Lex Luthor-nya kenapa dia dibuat rambut pirang itu dikarenakan dan memang dari komik awalnya Lex Luthor memang orangnya berambut sebenarnya gitu. Iya, tahu. Nggak, maksud gua gini, itunya sebentar aja gitu loh. Oh. Jadi Iya, langsung iya. switch. Kalau lu mau buru-buru sih buru-buru sekalian, kalau mau dibikin nge-build sekalian, ini kan nge-buildnya banyak nih. Fokusnya ada Batman, Superman, ada Lex Luthor juga sekalian. Terus ada juga Wonder Woman yang numpang gitu. Terus habis itu ada ya kayak gitu-gitulah. Jadi maksud gua jadi porsinya menurut gua harusnya ya udah ada percepatan bukan percepatan juga ya, lebih ke performance-nya biar lebih kelihatan banget gitu itu. Oh, iya sih benar-benar ya. Dan juga karena memang proyek DCU sekarang kan masih belum jelas, Pak. Nih Lex Luthor mau dibawa kemana masih belum jelas, Pak. Itu. Itu. Makanya Nah, iya bener. iya. Sayang banget. Padahal dia udah kode-kode ini kan ya, Darkseid ya, yang ting 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 di belakang itu, yang end credit scene-nya ya. Hmm. Itu sayang banget tuh. Gue merasa kayak itu sungguh sangat disayangkan karena jatuhnya kayak nggak ada kesinambungannya juga ke Justice League somehow. Scene itu, ya nggak sih? Nah, itu dia. Nah. Astaga. Aduh, saya Dipresentasiin cuman momen pas ngerekrut si Deathstroke doang. Udah. Iya. Itu pun juga Deathstroke-nya juga, padahal Deathstroke-nya keren loh, si Joe Manganiello itu. Gue lupa namanya siapa. Manganiello. Jomangin lo. Wah, itu Iya, itu dia udah. Wah, itu orang tua udah tua tapi rambutnya gitu, Pak ya. Iya. Nah, iya. Kayak Daddy itulah ya. Ya pokoknya Makanya kalau Mohon kalau maaf. kalau Batman Ben Affleck beneran jadi kemarin tuh dibikinin film solo dan ketemu Deathstroke, jujur ya, gue pengen nonton karena Deathstroke. Ya, Iya, bener-bener. Deathstroke-nya. Serius, karena gue belum pernah Gua ngeliat juga. tuh orang secara live action jadi kayak pembunuh bayaran yang lincah lah gitu. Nah, iya. Gue suka banget Deathstroke yang ada di Arrow. Makanya gue pengen banget, ya kan? Gue pengen banget itu muncul di film. Kayak Deathstroke kayak Arrow tuh keren banget. Makanya kayak padahal dengan budget segitu loh. Maksudnya ngerti gak sih kayak ya kan? Makanya gue pengen banget ngeliat dengan budget yang lebih Deathstroke itu bisa jadi karakter yang kayak gimana gitu. Wah. Oh ya, kalau Pak, kalau berdua kalau ngomong soal Arrow, Deathstroke itu paling the best sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang the best villain yang Gua pernah nggak gue bisa lihat. move on. Nah, iya masalahnya Deathstroke itu bukan yang kayak muncul cuma sekali ya kan. Dia kan Ya. ada lagi di belakangnya kan. Banyak Bahkan Deathstroke tuh. Ra's al Ghul aja menurut gua kalah karismanya. Kalah. Iya kan? Kalah. Deathstroke, keluarin Deathstroke sekarang. Itu masalahnya kenapa sekarang The Batman tuh kok Robert Pattinson, villainnya juga The Riddler. Astaga, kita nggak ada yang butuh Batman baru, kita butuh Batman di Ben Affleck di development lebih lanjut lagi. Sayang bang, kenapa? Karena Ben Affleck kan udah tua, Pak. Nah, iya benar-benar. Dan juga mereka treatmentnya untuk membuat project DCU tuh nggak seberat MCU ya. Mana MCU kan kalau mengejar orang aktor yang udah tua, contoh kayak Ant-Man aktornya udah mulai umur berapa tuh, Pak? Makanya diburu-buru dulu loh biar sebelum aktor ini pensiun dikejar dulu projectnya. Itu loh, nggak dibuat seperti itu ya. Di WB bangke lah. Iya, emang agak susah sih ya untuk WB ini sebenarnya cuma nyari cuan, guys. Dia nggak penting Ya, kayak mau build nyari community atau kayak gitu-gitu. Mereka berpikir dalam jangka pendek gitu. Tapi studio ini kan barusan lebur sama Discovery Channel kalau nggak salah kan. Iya. Udah mulai ada perombakan nih. Jadi Semoga. gua masih percaya, maksudnya kalau tadi kayak lu harapan Deathstroke segala macem muncul gitu kan. Mereka harusnya udah lihat nih yang potensial yang mana. Jadi menurut gua bakal tetap ada harapan sih. Kalau misalnya bener ya rombakannya ini baru benar-benar aware sama apa yang udah terjadi di lapangan saat ini, kayak film-filmnya tuh terlalu sering kayak tadi Mario bilang nge-reboot dan nge-remake dan segala macam, atau bikin yang lebih baru. Butuh karakter yang
deserve atau layak buat dapet ini kan, kayak Deathstroke, siapa lagi? Banyak lah. Banyak banget. Green Lantern juga bisa Ya, gue di-develop pengen lagi tuh. Ra's al Ghul keluar lagi. Kayak maksudnya Iya. kan kita udah sempat ngelihat di ini kan di Batman-nya The Dark Knight Trilogy kan. Kayaknya seru kalau dia muncul lagi gitu. Oh ya, langsung muncul lagi karena memang si Ben Affleck kasihan loh Kak. Dia itu muncul di DC itu cuma numpang film orang doang, gak punya film solo sendiri. Itu yang gua langsung ya elah Batman-nya aduh. Batman Iya. versus Superman habis itu Justice League 4 jam gitu kan. Iya, udah kelar. gak ada development dia di gimana dari awal Batman gimana, gak ada. Udah kelar. Iya. Biji mana ya Pak ya? Warner Bros Pak. Aduh. Gue curiga jangan-jangan yang psikopat itu ya orang dalamnya sih. Curiga gue, sumpah. Loh, Iya. tenang. Oh, gua Maksud nggak gua ikut nih, banyak jangan banget cari gitu gua nih, Warner Bros. project yang ini bisa dikembangin, ini bisa di develop, ini bisa dikeluarin, ini bisa dibikin, ini bisa dibentuk, ini bisa dirilis. Loh, tenang Bang Putra, tenang Bang Bah, Putra. semua. Tenang. Sekarang kan udah di cover sama Discovery. Jadi semua show-show DC yang gak guna, Arrowverse udah di-cancel semua. Udah di-cancel dan ya mereka udah fokus ke DCU sekarang. Ya. Betul. Nah, itu udah. maksud gua. Maksud gua. Tenang. Dan orang toxic yang di Warner Bros-nya yang menolak untuk kayak yang bikin Zack Snyder project-nya nggak jalan itu ada satu orang ini di Warner Bros. Ini kalau gosip-gosipan ya. Iya. Oh, Kalau gosip-gosipan ada satu orang ini di Warner Bros yang memang dia tiap kali ada Zack Snyder project tuh dia nggak selalu setuju, akhirnya di cancel gitu. Dan akhirnya ketika ada campaign release the Snyder Cut, akhirnya yang lihat oh ini ada peluang ya udah dia cuanin, tapi tidak dilanjut sama dia. Jadi bener kata Mario, dengan discover apa ya, harapannya sih dengan peleburan ini ngelihat ada yang potensial dan yang tidak dibuang dan potensial dipertahankan, ada harapan baru lah, ada ya Deathstroke yang Dedi tadi muncul atau versi yang Arrow gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sih memang karakter DC kayak yang belum muncul lagi yang diperbagus kayak Green Lantern, terus siapa lagi? Green Lantern sampai sekarang Pak, itu loh yang gua sampai sakat di Snyder Cut itu kan di cancel Pak, itulah diganti sama Martian Manhunter tuh. What the fuck? Oh iya, nah gue juga Iya, bersyukur di Zack Snyder Cut itu ada Martian Manhunter kan, harusnya itu gue bersyukur banget ada dia dimunculin. Ya, ada Martian Manhunter. Keren. Terus ada sedikit flashback yang ada Green Lantern-nya juga setahu gue. Ya, ada pasti pertempuran dengan Darkseid. Cuman itu doang. Itu keren loh Pak. Ada Zeus-nya juga guys. Zeus-nya bukan Zeus yang Thor ya, ini Zeus-nya udah keker, bukan Zeus yang gemuk. Iya. Beda Flip to hard, damn it. Aduh. Oke, tapi si Thor marah-marah tuh. You flip to hard. Aduh. Tapi kita akan lihat ya, Russell Crowe ya udah di DCU, sekarang dia di MCU, udah kocak ya sekarang bayar Russell Crowe bisa ngelawak dia Pak sekarang. Iya. Iya. Beda Pak, gua ngeliat dia tuh di Man of Steel, wow gagal. Terus dia pendiam dan juga apa ya, karismanya ada sebagai bapaknya Superman. Tapi di sini ya gua ngeliat dia beda Pak, 90 derajat. Wow, bagus. Ya, mau digimanain lagi. Karena mungkin genrenya ya. Genrenya ya. Komedi begitu. Mukanya muka karisma Pak. Ya nggak tahu juga. Bisa lawak loh bangke. Oke, kita lihat ya tahun depan nanti. Bentar lagi bulan 7 ya. Kita lihat ya. Bulan 7 ya. Bang Putra, kita prediksi kita bener Bang Putra. Ternyata satu bulan ini TV spot semua tapi tahun lama anggur. Kan sudah aku bilang 1 bulan menjelang rilis pasti akan ada tipis spot itu, hal yang tidak diharapkan oleh para fans terjadi juga. Jahat loh Pak, itu jahat loh, astaga gue nggak mau nonton ini. Gak mau, gue juga agak malas saya malah teracuni malah sama akunnya Marvel gitu kan. Gue pengen lihat lagi seberapa jauh nih tim marketingnya mereka sih, apakah mengulang kesalahan atau enggak gini sejauh ini males anjir nontonnya. Sejauh ini nggak ada scene baru lagi, jadi kayak udah aman ya, masih aneh. Sebenarnya nggak ada scene baru, tapi TV spot terbaru itu menurut gua ya itu titik jokes yang harusnya tampil di film. Dikeluarin harusnya tampil di film, walaupun receh itu harusnya tampil di film biar dapat penontonnya. I said it like a vacation. Gua nggak nonton sih. Gua nggak nonton. Gua nggak bakalan pernah mau ngikutin TV spot lagi anjir gara-gara jangan
Jangan. Gue gak Itu bakalan di pernah. Oh enggak, gue udah gak nonton TV Spot semenjak No Way Home. Menurut gue mulai dari No Way Home, marketingnya dari receh banget. Marketingnya film-film Sony ya? Marvel. Jadi iya kayak ngelik semuanya lah, ngelik skrip lah, ntar Iya, tiba-tiba ada yang gimmick pernah, ini iya. lah, gimmick itu. Ih, malah banget. pernah dibahas kan, kalaupun harusnya pengen ngeluarin TV spot ya diulang-ulang aja lah, scene yang ada di trailer lah, nggak usah ditambah gitu. Ternyata ada yang ditambah dan itu jokes bagi gua setelah nonton itu. Ini jokes harusnya ada di film dong. Ini pecah nih gitu. Iya. Gua aja ketawa nonton itu. Kapok banget. Gak mau nonton lagi sih gue. Tapi sekarang masih aman Pak ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal TV spot Pak ya, kalau kita balik ke BVS, itu BVS Warner Bros itu menghancurkan loh proyeknya, di mana dari awal kita sebelum nonton trailernya sangat spoiler loh Pak. Kalau misalkan trailer BVS itu di trailer kedua, kalian pasti nggak trailer kedua, misalkan di trailer kedua itu ada Doomsday. Doomsday itu kalau kita sebagai fans, wah ini sebenarnya bakal mati. Kita udah tahu wah ini sebenarnya bakal mati. Iya, Itu goblok banget Doomsday dimunculin, goblok. Aduh. Iya sih, itu kayak kenapa nggak sekalian plot ceritanya aja sekalian diceritain di trailer itu ya nggak kayak. Nggak, biasanya banget gini loh. Nggak, biasanya gini loh. Apa yang ditaruh di trailer berarti ada hal lebih yang ditampilkan di film. Waktu itu gue juga sama waktu ngeliat trailernya. Nih, Doomsday ini berarti di kill berarti ada Darkseid nih mulai muncul. Ternyata di akhir dicorek-korek tetap tidak ada, hanya di tease doang, anjir lah. Iya. Cuman di logo Omega doang. Di itu pun Iya. di mimpinya si Bruce Wayne gitu kan. Iya. Logo Omega segede-gede itu ya kan. Dengan gedungnya benar. sudah hancur gitu. Itu poinnya bener di marketingnya waktu itu bener-bener terlalu buka-bukaan, bener kata Mario, gue setuju sih. Nah, Vulgar Pak ya. itu dia Pak, makanya gue setuju sekarang Warner Bros itu vulgar. Jorok. jorok ya sama kayak Multiverse of Madness kemarin. Apa itu Illuminati dulu? Illuminati will see you now. Wait. Mematahkan. Kalau itu gue masih ada excuse kalau itu Oh, kayak masih ada excuse ya, masih aman ya. masih aman, masih ada universe lainnya. Jadi masih ada alasan, oh ya paling Enggak universe sih. itu isinya cupu-cupu semua gitu loh. Iya, aku nggak bisa maafin itu. Oh, Jorok. bisa maafin. Banyak Jorok sih itu. yang nggak maafin. Iya, gue juga nggak bisa maafin karena Hmm. gue merasa mereka tuh kayak seolah-olah nggak tahu kalau Doctor Strange ini fansnya banyak, ngerti nggak Iya, sih? Kayak banyak. udah Iya. legit ada fanbase-nya. Kaderos tuh satu Dia- Kaderos lu- tuh. Dia nggak menghargai Dero sebagai fans. Dia Kaderos ya. Nggak dianggap, tolong, mohon maaf. Kalau jadi kaderus gue tersinggung. Sedih loh. Singgung iya. Nih, kalau ngomongin poin Doctor Strange-nya, gue masih melihat Doctor Strange-nya masih dihargain. Tapi kan di sini yang tidak dihargain adalah Illuminati-nya. Illuminati-nya. Iya. Makanya gue Menurut bilang, gua iya. nggak ada value di mana Illuminati itu harus dihargain, ngerti nggak? Karena dia bukan karakter utama. Nah, Doctor iya, Strange makanya- itu Iya memang. Makanya, nah, Memang. apa yang lu bicarakan tuh benar. Makanya maksud gua, Ya. fokusnya adalah Illuminati-nya nggak perlu dikasih panjang pun juga nggak masalah. nah Ngomongin soal, ya terus apa gak usah poinnya? dikasih apa-apa. Ya, maksudnya, Atau alternatifnya gini, itu kan ada di tengah-tengah film ya. Ya, nah ini gue lapin lagi nih. Ini kan ada di tengah-tengah film ya kan. Mau dibikin pertarungan itu lebih epic gitu. Lebih epic, lebih lama gitu kan. Jadi walaupun dia akhirnya harusnya tewas gitu kan. At least kita disajikan pertarungan yang memang gitu. Nah, itu hal yang sama dengan BVS menurut gue sih. Tiba-tiba di awal ya Allah, sedih gua. nggak, sekarang gini, kalau gue lempar balik, kalau misalnya dikasih sequence-nya panjang di situ, terus mau berapa lama? Nggak perlu panjang, Mbak, tapi kayak apa Oh, ya? lebih Intensitasnya keren lah ya. aja. Lebih keren ya, Intensitasnya aja maksudnya gitu. Fokusnya Iya. nggak cuma di dua itu ya. Iya, iya, kan di tengah-tengah film nih berantemnya Oh, mau yang setuju. inilah gitu. Karena kan setuju. value film superhero kan salah satunya ada di action sequence dong. Iya. Jujur dong Ah. gitu. Betul. Tapi Iya, itu nggak ada. Aku sedih loh, Illuminati-nya ada yang mulutnya dibekep, ada yang badannya kepotong, ada Tapi yang meledak, eh, bahkan yang lebih parah Reed Richards matinya diurai. spaghetti. Terurai ya, kayak mikrobio Oke. Makanya. apa gitu. Sedih Iya. aku tuh. Walaupun sebenarnya itu brutal dan aku suka cara dia mati gitu. Tapi pertarungan di dalam itu loh. Mau jadi lebih dibikin intens gitu. Kayak berantem berempat-empat gitu kan. Gak harus satu-satu berempat semuanya menyerang gitu kan.
Nah, Enak liatnya gitu. itu dia, Pak. Makanya hal yang Aku sama. maunya kayak gitu. Hal yang sama dengan BVS Kenapa juga jadi sama, Medan gua? Pak. BVS Ya, juga BVS. sama. BVS juga sama gitu ya. BVS juga gitu. Mesti dilihatin di trailer goblok Warner Bros. Tolong. Kita fans Iya, sih udah tahu nih, aduh. Kayak yang bikin gue kesel juga sebenarnya gini loh. Apa si Doomsday kan matinya ditunjuk ya. Ya kan? Ditusuk ya. Ya dihunus gitu ya kan. Gue kayak merasa ya elah. Iya, masa kayak gue kira tuh Kryptonite itu bakal kayak tusuk gigi doang gitu. Jadi kayak urge-nya tuh dapet gitu. Ternyata kayak cuma sekali tusuk doang dan ya walaupun emang yang jadi korban juga seorang Superman, tetep aja kalau menurut gue kayak Aduh. kayak maksudnya cepet Iya. amat gitu. Mana Makanya jadi bikin hidungnya pesek lagi. kok lu jadi kayak face shaming gitu sih, gimana nih? Bukan face shaming, aku sedih tahu Doomsday itu harusnya tuh lebih sangar gitu. Masa hidungnya dibikin Tapi, hilang. Iya, di sini Doomsday kayak Iya, kayak tuh. monster-monster di Monster Inc gitu loh kayak. Monster Inc. somehow Iya. gitu. Kayak enggak Ya. ngerti nggak sih kayak. Nah, Yang makanya biru, pas yang biru raksasa itu. yang biru berbulu-buluan. Oh, oke. Oh, Beda-beda. buluan ya. Nah, maksudnya sebenarnya gue enjoy banget Ada yang sih berbulu tapi bukan pas kucing. lagi- Astagfirullah. Cakep. Apa tuh? Ya monster itu kan yang biru itu kan agak berbulu kan ya, benar sih. Monster itu. Agak Aduh. agak berbulu sih, emang rambut semua sih, Bung. Aduh. Oke, masih mau lanjut ngomongin bulu atau? Ada. Bang Putra nih, waduh. Fetish Anda Iya. bulu ternyata ya. Oh wow, itu Putra nih. Bulu yang harus pakai ditanyakan K itu gua nggak pakai Oh, K bulu. Oh Mm-mm. ya. nih. Kalau pakai K itu ada di daerah kita bulu kumba. Ah, itu ada tuh daerah kita tuh. Fan kayaknya seneng banget kayaknya ya. Fan- Mukanya kayak tuh ceria banget gitu. Desperate. Udah desperate anjir ini mau masuk. Ya, gimana ngelurusinnya nih? Dari tadi gue mikir aduh. Udah nggak bisa ditolong sih menurut Udah nggak gua. bisa ditolong kalau ini udah terlalu over. Iya. Off- Hari ini tidak ada Pak Eka, jadi nggak ada yang nolong. Iya. Iya, terjerumus kita semua sudah. Ada Bang Eka pun makin terjerumus udah gua nggak bisa tuh. Nah, ya kayak kemarin Bang Yul pengen Moon Knight Iya, hancur iya tuh. makanya hancur kan. Malah Oh, iya. mancing kan. Tapi Oh, iya. tapi penonton naik, Pak. Naik semua mereka semua suka dengan jokes ya ala bapak-bapak, Pak. Astaga. Oh, iya. Suka, Pak. Nah, makanya. Oke. Iya. Ternyata demografinya Bang Eka itu sesuai begitu. Sesuai. untungnya. Iya, bagus, Aduh, bagus. dramanya. Oke, Pak. Kalau gini, Pak. Kalau ini gua mau bahas ini, Pak, mengenai Wonder Woman ya, Pak, di mana si Gal Gadot ya. Kita baru tahu ya bahwa si Gal Gadot kan pernah main di Fast and Furious juga nih. Sama Yes. di DCU ketika dia pakai suitnya Wonder Woman, cantik banget, Pak. Bagus. Oh, Aduh. tidak heran, bukan lagi dia emang cakep banget sih itu orang, kenapa ya? Ntar nih ngomongin cakepnya doang atau gimana nih? Nggak Aduh. cakepnya sama juga cocok sih dia. Gua pertama kali lihat aduh Wonder Woman kok si Gal Gadot. Ini gua langsung aduh kok nggak ada aktris lain gitu loh. Tapi setelah dia pakai suitnya tuh cocok sih. Dan Prince keren banget. Berototnya dia. Wow, oke. Udah trio Batman, Superman sama si Wonder Woman. Timika sama Doomsday. Tapi menurut gua tuh kurang brutal sih, Pak. Kurang brutal. Kurang, ya maksudnya gini, kalau kita udah baca komiknya dan juga kita udah animasi semua, Doomsday lawan Superman itu brutal loh, Pak. Sampai Iya, makanya. darah tuh ada. Kok di sini gampang banget ya, Bangsat. Iya, makanya gue juga heran kenapa cuma dihunus doang gitu terus kelar. Masa kayak gue lebih enjoy scene pas lagi Doomsday ngelawan Wonder Woman karena itu masih lebih dragging gitu loh, masih kayak oh ada yang putus, oh ada yang ketimpa, ada yang gimana gitu. Jadi kayak seru aja. Sedangkan kalau yang sama Superman tuh kayak tiba-tiba kayak cerut gitu tuh sudah kelar kayak enggak. Iya. Aduh, sayang banget sih. Tapi ya sebagai awal Gal Gadot sebagai Wonder Woman situ awal-awal musiknya dapet, Pak ya. Musiknya dapet Wonder Woman datang. Oh. Iya kayak gitu bagus tuh. Bagus. Ansamnya Keren bagus sih, banget. ikonik. Keren. Tapi ngomongin Wonder Woman, sebenarnya gue sempet rada kayak mempertanyakan kenapa Lex Luthor mengadakan pameran itu tuh pas banget kayak mau mempertemukan Wonder Woman ke dua orang ini nih, ke si Batman sama Superman. Gue bingung banget kenapa. Oh. Kayak bukankah harusnya dia nge-keep gitu loh, nge-keep itu rahasia, ya kan? Filenya aja di-keep gitu loh. Buat apa kayak dia kayak sengaja mancing-mancing. Dia kan udah tahu Wonder Woman ini, si Diana Prince ini adalah Wonder Woman ya kan. Gue bingung kenapa dia memang kayak membuat suatu hal yang convenient banget, pasti Diana Prince tuh bakal dateng. Oke, kalau itu pertanyaan itu gampang sih kalau buat kamu fan ya. Karena biasanya kalau Lex Luthor kan adalah seorang ilmuwan.
dia ilmuwan dan juga Hmm. sangat peneliti. Jadi dia tuh butuh data untuk mempertemukan Batman, Superman juga Wonder Woman sehingga dia bisa menganalisis semua data-data tentang mereka. Itu guna si Lesoto tuh mempertemukan mereka bertiga gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya pengen mencoba gitu ya. Coba, Ternyata malah bestie mereka gimana Bestie. dong? Aduh. Kalau itu maksudnya ya tadi si Mario udah jelasin, gue malah yang nggak masuk logika gimana caranya si Diana Prince itu masukin pedang di belakang gitu, gak ada sarung segala macem, maksudnya sampai nusuk ke bawah gitu. Lu mempertanyakan pantat seorang Temeskiran. Lu mempertanyakan pantat Gal Gadot sekarang. Aduh, Bukan masalah di pantatnya, Pak. Kan waktu dia berbalik kan kelihatan tuh lekuk tulangnya tuh di belakang tuh. Kan sakit, Itu Pak. dijepit. Oh, itu dijepit, Pak. Oh iya. Itu Ya, dijepit, ya kan. Maksud gue itu emang nggak kegores, nggak luka apa gimana Ya kan gitu. pipinya dari baja. Baja, Pak. Wow. Wonder Woman kan dewa. Iya, enggak. Oh iya. Oh Ya, ya kaku iya ya benar. Baal ya. Anaknya Kan Baal ya. Oh, Baal. Enggak, di film Wonder Woman juga ada jelasin. Gue bukan ngomongin soal darah atau enggaknya. Kenapa kayak wah di belakang tinggal kayak kepikiran kan darahnya bisa nggak maksudnya bisa nggak keluar darah kan dia. Jadi kayak maksudnya ya kayak di logika gue gak sebenarnya gak masuk, tapi kayak oke fine, alasannya jelas gitu. Kayak ada pesan kayak dia mau masukin di belakang pun tanpa sarung juga aman-aman aja gitu, maksud gue kayak lucunya di Berdarah situ. kagak, Iya. Berdarah kagak, apa kagak gitu. Maksudnya itu. Masalahnya tuh dress kan kain ya, pedang kan berat. Gue bingung aja kenapa nggak ada yang turun itu kain. Itu maksudnya. Itu yang ditunggu tuh itu, nah ya. Saya ditunggu juga itu sih. Astaga. Loh, kita pria gak munak Pak di sini ya. Iya, kaum Adam begini emang. Tapi ya it's okay sih, bagus sih dengan penonton China walaupun cuma sebagai cameo, tapi ya bagus sih, bagus banget ya. Tapi ya lagi-lagi apa ya, sebagai cameo juga kita sebagai para fans yang belum mengerti soal Wonder Woman juga bingung. Ini orang siapa? Banyak banget yang bingung loh Pak, fans sebelah ya. Ngomong ini Wonder Woman kok siapa? Kekuatannya apa? Kok dia bisa muncul gitu? Bingung semua. Dibikinnya Wonder Woman setelah Justice League bisa-bisanya. Nah, itu dia. Dilanjut sama Aquaman gitu. Nih. Habis Justice League lagi. Oke. Orang mah harusnya itu dulu ya baru keluar Justice League. Iya. Makanya Itu dia. gitu kayak ya sudah lah ya, kok aku liatin aja lah ya gitu kan. Ternyata banyak yang kacau. Ini Pak, gua mau bahas soal Justice League yang dimana kan itu kan ada The Flash-nya, ada Aquaman sama Cyborg tipis dikit-dikit Pak ya. Itu menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gua ya balik lagi sih, si Lex Luthor ini tuh tiba-tiba udah ada data itu kayak terlalu gampang. Kayak maksudnya nggak, ya mungkin terburu-buru iya, cuma gua nggak merasa itu kayak suatu hal yang perlu kayak perlu menjadi masalah gitu loh. Itu bukan masalah buat gua karena gua enjoy aja. Dan emang dari satu scene yang ngasih adegan Cyborg, Flash sama Aquaman itu tuh justru dapat banyak informasi. Kalau misalnya si Cyborg originnya kayak gimana tuh udah langsung kelihatan kan di video itu. Kenapa, apa yang terjadi sama dia. Jadi kita nggak perlu bertanya-tanya lagi di Justice League. Itu gue suka banget tuh, mereka naruhnya tuh hal yang berguna di situ. Terus kalau Flash ini kan literally dari CCTV ketahuannya gitu ya kan. Terus sama Aquaman juga kayak gitu. Jadi kayak mungkin yang gue appreciate di sini adalah gimana mereka naruh karakter origin story-nya karakter Cyborg di beberapa detik doang gitu loh. Cuma ada di satu video itu doang. Itu kalau menurut gue udah good job banget sih. Karena at this point gue nggak bisa berharap banyak sebenarnya. Ya lagi-lagi ya. Karena terburu-buru itu loh masalahnya. Dan kalau Wonder Woman ditambah tadi kan karena excited-nya kan sama Batman tadi kan. Lupa gitu. Iya. Kalau Wonder Woman sih menurut gue emang kayak emang udah kelihatan banget ya di sini dia bakal ngambil andil lebih gede karena memang si Bruce Wayne juga udah kesemsem dari awal, makanya pas ngeliatin videonya kayak demen banget gitu loh. Iya. Kayak lo pada kan kalau ngeliatin video cewek ya kan. Ya, itulah asal kenapa saya buka TikTok ya dari awal. Astaga. Oh, tidak mudah. Jadi begini. Ya kelihatan mulai warna-warna lu Kak Mario. FYI tadi aku baru nyampe kantor buka TikTok yang keluar postingan siapa coba? Siapa? Monfan_C. Oh. Gue lagi ngapain? Serius. Yang video kamu soal itu tuh Kamala
Kamala Khan. Oh, Kamal akan. Iya, Oh, karena kan Paginya, dia suka, oh suka pagi kan. banget, baru pagi banget, gue baru nyampe kantor buka TikTok gitu kan biar semangat tuh keluar Monfan ada Scorche. Oh tambah semangat, mana laporannya belum selesai sini? Gue kira malah sedih. Ya, kayaknya najis nih cewek lagi. Laporannya belum selesai sini, gue kerjain, gue rapel malah pagi ini juga gue rapel gitu. Aja. Penyemangat ya. Iya. Soalnya revisi semua. Enggak, udah bener. Oke, tapi ya itulah alasan kita guna TikTok ya. Gak usah mun, ala kita, gue yakin kita semua yang laki-laki di sini ya buka TikTok. Enggak saya. Gak mungkin. Nggak. Ini patut dipertanyakan ini yang di save di TikTok kalian apa aja gitu. Nggak salah lagi. Aku inspiratif Kan ada semua sih, anggaran. kayak dari postingan Hanan Ataki gitu. Waduh, Ya, berat banget ya. Waduh, Iya, sesuatu yang menginspirasi yang gue simpen gitu kan. Gak ikut-ikutan saya. Saya gak ikut-ikutan. Iya, bener. Jangan dibuka histori saya. Jaim dulu ya, Bun. Jaim ya. Jangan dulu ya bun. Ditagih di YouTube nih soalnya. Oke, Pak. Aduh, kampret lah jok-jok sama bapak-bapak ya lagi-lagi. Tahu Pak Yoven tuh, nggak bapak-bapak juga. Gua diem lu dari tadi Pagar, belum ngeluarin pagar. jokes lu ya. Tolong, mohon maaf ya. Waduh, Iya. pancingnya. Iya. Gitu, Iya. Lu napasnya salah gitu loh hidup lu. Oh, Iya. bener ya. Oke. Lu nyengir salah, lu napas salah. Iya, enggak Aduh. salah lagi sih, enggak salah lagi. Oke, memang sampai ending menurut kalian gimana? Menurut kalian endingnya The Batman v Superman sampai akhir pun ada yang merasa kecewa atau yang merasa ya biasa aja atau malah bagus banget? Dari Bang Putra dulu nih. I love the concept. Maksudnya gini, gue suka masuk kenapa gue bilang gue suka konsep karena di akhir BVS itu kan diceritakan emang Superman-nya died gitu kan, tewas gitu. Sebenarnya gue juga waktu itu sebelum nonton sempat ada ngeliat gambar komik di mana kayak Superman tuh tewas kan, memang ada kan di Origins komik DC kan ada tuh kisahnya si Superman tewas gitu ya kan, berikut dari pemakamannya segala macam gitu. Tapi gue ngerasa eksekusinya tidak gitu. Paham kan? Yang digarap ternyata tidak sesuai, tapi gue suka konsepnya, gue suka kayak narok di akhir kayak oke, Superman ini mati berantem sama Doomsday gitu kan. Gue suka konsepnya, tapi kayak eksekusi pas di scene pemakaman itu belum. Padahal itu scene yang menurut gua bisa mengsedih gitu. Emang sedih. Ya, tapi belum dapet gitu. Gimana dong gitu kan? Gue suka the way Zack Snyder mutusin, oke, Superman kita bikin tewas aja deh gitu kan. Berantem sama Doomsday sampai berdarah-darah, sampai ngorbanin Kryptonite segala macam gitu. Cuma kurang gitu ya kan. Tapi gue suka idenya. I love the ideas, I love the concept, but not the execution. Kurang eksekusinya aja ya. Oh. Yes. Oke. Siap. Oke, thank you Bang Putra. Tapi kalau dari Bang Yoven gimana Bang Yoven? Gua cuman lebih ke hanya satu momen itu yang merusak. Sisanya gua bisa bilang ya tidak sempurna ya. Baik lagi tidak ada film yang sempurna gitu ya. Tapi gue bisa bilang ya waktu itu gue rating di angka 7 sih. Karena momen yang menurut gue receh banget, kayak why harus kayak gitu. Tapi di momen akhirnya kayak yang Superman sampai teriakannya kedengeran sampai mana-mana tuh bikin gue wow, kayak merinding Pak. Merinding. Iya. Nah, kayak gitu bisa Wonder Woman detect tuh gitu. Tapi lokasinya nggak ke-detect tadi tuh sama dia tuh. Oh, ya, sebelum ke detect udah hancur duluan kuping semua orang itu. Iya. Iya. Ini jangan mancing-mancing gue lagi lo ya. Salam mulu gua. Ya jangan mancing-mancing gue lagi ya. Iya. Ya gitu sih. Jadi sabar ya, come on Pan ya. Ini kan podcast kita seperti ini. Sabar ya. Karena gue kasihan Pak, Kalau Pak kan wanita sendiri di sini melihat podcast kita gini. Nggak sih, gue lebih kasih nama lu Kak Mario karena yang ngedit semua ini nanti lu. Tidak apa. Saya akan sabar, ya? sabar. Harus tabah, panjang sabar udah mana sambil ngerjain skripsi ya kan? Iya. Sabar ya Mar ya. Ya. Sabar Mar. Ya. Nah, tenang. Semuanya sabar yang dengerin juga ya. Udah sampai tahap di detik ini kalian mendengarkan ocehan yang berat sekali ya.
Iya, iklan gak di skip lagi, wah apresiasi gua. Aduh, apresiasi banget. Oke, tapi kalau ya Biofe berarti ini masih sama kayak Bambu Putra ya, kurang eksekusinya lebih lebih kurang kurang ke situ ya. Iya, Di momen itu satu aja. iya, Sisanya gua menikmati. Maksudnya aman-aman aja dan nggak apa ya Joy. karakternya pas-pas aja. Bad Flag, terus Henry Cavill bahkan sampai sekarang, terus Gal Gadot yang tadinya sempat diragukan juga tadi katanya Mario ternyata oke juga, justru kayak nggak, gue jujur karakter nggak terganggu banget, cuman ya dari dari pengaturan alurnya yang menurut gue juga terlalu terburu-buru buat ngejar biar tetap ada kelihatan Batman versus Superman-nya itu kayak ya udahlah mau gimana lagi, udah berlalu, jadi pelajaran aja gitu. Oh, oke. Siap. Thank you Bang Evan. Tapi kalau dari Yoi. Kak Monfan, Sebenarnya gue suka endingnya Superman mati. Bukannya maksudnya gue benci Superman, enggak. Cuma menjadikan Batman ini semakin desperate. Ngeri kan? Karena orang sekuat Superman aja mati karena gue lalai. Terus dia jadi desperate banget. Gue mesti ngumpulin semuanya. Gue mesti menggunakan semua data. Terus dia jadinya kayak ketar-ketir sendiri gitu. Dan seharusnya itu adalah suatu hal yang menurut gue memang bagus kalau dibungkus di cerita Justice League-nya Zack Snyder. Cuma sayangnya kan sempat ada pindah tangan nih ke Joss Whedon kan. Ya menurut gue endingnya ini tuh udah menanamkan bibit-bibit yang bagus buat kedepannya nanti ada cerita bagus lagi gitu. Cuma ya kita tahu lah apa yang terjadi ya kan. Jadi overall gue suka endingnya. Gue suka banget si Wonder Woman juga pas datang tuh bener-bener kayak ini harapannya DC, ini harapannya DC. Pas dia keluar tuh gue langsung mikir kayak gitu. Impresi gue bagus banget. Iya, di frame kan tinggal mereka berdua lagi kan, Batman sama Wonder Woman kan, pakai kostum yang sangat manusia itu. Iya. Ini benar, pakai sangat manusia itu kayak aduh. Aku melihat seberapa depresi kamu ketika kehilangan Superman gitu ya kan. Kayak aduh nih jagat gua nih mau dibawa kemana nih gitu. Superman udah mati gitu ya kan. Terus kayak dia desperate, kita mau ngapain ya udah kita kumpulin aja semuanya gitu. Nah, gue suka the way-nya itu tuh. Makanya gue bilang gue suka konsepnya tapi enggak dengan eksekusinya. Iya. Berapa eksekusi masih ada yang belum. Karena ya yang nulis cerita juga bukan si Zack Snyder juga di BVS. Tapi kalau ya di Justice League yang The Snyder Cut itu emang dia ikutan nulis gitu. Ingat gue. Makanya jadi lebih dapat kayak konsep yang udah ditanam di BVS hampir semuanya bahkan ya gue bilangnya di Justice League 4 jam itu kejawab gitu. Masalah kejawab. Benar-benar. Iya. Makanya tuh konteks itu dibutuhkan guys, benar. Untuk membuat cerita yang bagus. Itu. Ya, dan jadi satu-satunya film superhero terlama ya 4 jam ya. 4 jaman lebih gitu. 4 jam. Ya. Nah, menang Iya. Oscar tuh, Pak. Iya. Menang Oscar itu. Ya. Jadi cuma 3 jam loh. Dibikin 4 jam nggak Oscar ya. Gitu kan. 4 jam enggak dapat piala nih. Aduh, nggak apa-apa Bibir mana bibir. Gua mau mancing kolom komentar. Udah dikasih 4 jam masa nggak Oscar tuh kayak berarti ada yang salah dengan ya penyajian filmnya ya. Lanjut Pak. Udah dikasih kesempatan banyak banget gitu, masa tidak dimanfaatkan untuk semuanya Oscar gitu. Nih Oscar pemerannya Oscar ini ya, Oscar ini Oscar. DC adalah film Oscar gitu kan. Nah, Cuma kalau yang sebelah ya, Marvel mana yang Oscar? Ada Ini Black guys, Panther kostum desain. Black Oh, Panther, iya. Black Panther masuk. Kan baru berapa coba dihitung jari, bisa banget Marvel. Kalau DC ini tidak. toxic banget guys. Gua sih jujur ini toxic banget sih menurut gue ya. Apa? Pak, gue mancing guys, jangan bilang-bilang gue mancing ya, jangan bilang-bilang. Enggak. Mungkin sebenarnya dari pancingan-pancingan itu sebenarnya ada rasa ketulusan dalam hati dia guys. Dan kita nggak pernah tahu ya nggak sih? Iya. Ketulusan tapi maksa ya. Bukan ketulusan yang maksa, itu juga masuk, tapi ada ketulusan yang nggak bisa ditebak gitu. Nah, iya. Nggak bisa Ya ditebak gitu. kalau kalian lagi bosen ya pengen nyerang, inget ya Instagramnya namanya Yohven. Ini nggak support banget ya, gila ya. Saya suka, aku suka, Saya nggak ikut-ikutan. aku suka. Aku suka kalau ada pertengkaran. Saya bang Iya, bener. saya bang kurang ke Aderos aja nih. Iya.
Kalau sama Kaderos Off cam tadi habis. dia produksi loh guys. Makin rame tuh kan. Waduh, makin panas itu orang itu. Panas. Jangan-jangan. Iya. Wah. Oke. Ya, itu aja mengenai akhir dari podcast PB Superman. Kita udah bahas semuanya, guys. Dan kalau kalian ingin ingin berkunjung ke berbagai sosial media mereka dari Kamon Fan, Bang Yoven juga Bang Putra, linknya ada di bawah ini, Pak ya. Oke, sekali lagi thank you banget buat Kamon Fan, Bang Yoven dan Bang Putra. Thank you banget udah hadir di podcast PPV Superman. Oke, yoi. Nah, kalau buatkan para viewers buat gue ya, kalau kalian udah ngikutin podcast ini dari awal sampai habis dan tanpa skip, wah, gua harus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya nih. Pak Evan tangan lo bisa kayak gitu gimana sih? Ajarin gua dong. Hah? Gini. Oh, jangan salah Jadi fokus dong. Jangan salah fokus Oh, iya. dong. Ini dulu. Nanti habis ini. Sorry. Nanti guys di Sorry. belakang kamera. Habis ini. Sorry. Oke, itu aja mengenai video kali Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue video mendidik dan menghiburkan semua. Dan kayaknya di next podcast kali nanti mungkin kita akan bahas Marvel dan mungkin kita akan undang Kak Deros nih. Gue mau undang Kak Deros seperti apa nih? Nah, muncul dia. Muncul nih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo. Thank you.